Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang baik sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, semua yang di rumah-rumah, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati ibadah ini untuk kita meninggikan nama Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, yang telah memelihara kita, menjaga kita sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan pada saat ini diberikan lagi kekuatan serta kesehatan yang baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita satukan di dalam doa sebelum ibadah ini kita mulai. Haleluya, 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 glory bagi Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Pada pagi hari ini Tuhan kami kembali lagi datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan atas segala kesempatan yang Engkau berikan buat kami semua. Kami yang ada di rumah-rumah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, diberikan kekuatan yang baru oleh Engkau. Semua bukan kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami semua Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, hati ini melimpah dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, sebab Engkau teramat baik bagi kami Bapa. Haleluya, glory bagi Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bersama kami. Engkau ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Bapa. Dan kami yakin, kami percaya bahwa pagi ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Engkau. Di mana Tuhan kami di dalamnya hanya mau memuliakan Engkau, memuji, meninggikan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala gangguan kuasa jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini Bapa, kami hancurkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kami kekal sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami bersama-sama di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama semua Bapak Ibu yang di rumah kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Semua Bapak Ibu yang di rumah-rumah kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, glory bagi Yesus. Terpujilah nama Allah kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan. Mari sekali lagi kita mau katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh haleluya Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
Haleluya. Sekali lagi Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami kepada Allah. Kami mau melanjutkan pujian-pujian kami kepadamu Bapa. Dengan hati ini limpah dengan segala ucapan syukur. Hati kami penuh dengan segala sukacita di hadapan Allah. Terpujilah nama Allah kami kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama semua yang di rumah, semua Bapak Ibu yang berada dimanapun, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia, Allah yang luar biasa. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku pilih. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita dengan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak
Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama, seluruh kegiatan gereja masih diinfokan melalui WhatsApp grup jemaat. Ibadah minggu depan pada pukul 8 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah minggu depan pada pukul 8 disertai dengan perjamuan kudus. Kedua, ibadah gereja anak via Zoom pada hari ini pukul 11. Sekali lagi, ibadah gereja anak via Zoom hari ini pukul 11. Yang ketiga, ibadah BIC pada hari Kamis ini pada tanggal 3 Maret juga masih dilakukan secara online pada pukul 19.30. Sekali lagi, ibadah BIC Kamis ini pada tanggal 3 Maret masih dilakukan secara online pada pukul 19.30. Yang keempat, telah tersedia amplop Paskah 2022 bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening berikut ini. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita segenap kehidupan kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Allah menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan yang luar biasa. Tanpa firman Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan semuanya sia-sia belaka. Tetapi dengan firman Tuhan yang dapat menuntun kehidupan kita. Kita dapat melangkah. Kita dapat meraih segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka kita dapat lakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian. Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Mari hidup. sekali lagi kita angkat tangan kita. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau Bapa. Kami meninggikan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Allah kami. Tibalah saatnya bagi sekalian kami semua umat-Mu Bapa. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah bagi kami semua Bapa. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Dengan urapan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Agar supaya setiap kebenaran firman Allah mendapatkan tempat yang terbaik di hati ini. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur. Sementara kebenaran firman Allah disampaikan. Tanah hati kami Tuhan menerima firman-Mu menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Memberikan kesehatan bagi kami sekalian Tuhan. Memberikan satu hal yang luar biasa Tuhan. Memampukan kami Bapa untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala gangguan kuasa jahat yang coba mengganggu konsentrasi hati kami. Ketika kami mendengarkan firman Allah. Kami hancurkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami lewat hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama Allah kami kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian, sidang jemaat GBDI Sahabat Allah di Jakarta. Mula pertama kepada Bapak Ibu Gembala keluarga, terima kasih banyak buat pelayanan yang dipercayakan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah memahami kasih Kristus. Memahami kasih Kristus yang terambil dari Surat Efesus pasal 3 ayat 18. Saya akan baca dalam kitab Efesus 3 ayat 18 dan 19. Memang kalau dalam bahasa Inggris itu dijadikan satu, pasal ayat 18 dan 19 itu berkesinambungan. Saya bacakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata di dalam seluruh kepenuhan Allah, dalam bahasa Inggris dikatakan with atau dengan. Jadi doa Paulus adalah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 18 tadi, kita perhatikan doa Paulus adalah supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kemudian dalam ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi dalam ayat ini kita lihat, kita diminta untuk memahami sesuatu yang tak dapat dipahami. Memahami sesuatu yang tak terpahami, yaitu tentang kasih Kristus. Nah kita lihat tadi dikatakan kasih Kristus itu sangat lebar. Sangat lebar. Kemudian sangat panjang. Dan sangat tinggi. Serta sangat dalam. Tak terukur, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tak terukur. Saudara, kasih Kristus itu dikatakan tak mungkin dipahami dengan intelektual jasmani. Dengan akal pikiran manusia. Bagaimana kita berusaha untuk mengetahui, memahami, bahkan mengenal kasih Kristus itu rasanya tak mungkin. Tetapi itu bisa dialami, bisa dipahami dan dikenal melalui atau dengan intelektual rohani. Yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan saudaraku, kita bukan lagi orang yang lama, tapi orang yang baru dalam Tuhan. Dan di mana Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang di dalam kita itu memberikan kemampuan untuk bisa memahami dan mengenal kasih Kristus tersebut. Ya, puji Tuhan. Jadi, untuk memahami kasih Kristus, kalau kita lihat dari ayat Efesus 3, ayat 18 dan 19 tadi, saya ingatkan lagi dalam ayat 18 dikatakan, aku berdoa. Kemudian dalam ayat 19 dikatakan bagian B, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang pertama, untuk bisa memahami kasih Kristus adalah kita berharap dan memohon melalui doa. Dengan doa. Puji Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 18 juga dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi yang kedua adalah dalam roh persekutuan. Bersama dengan orang-orang kudus. Itu bicara tentang roh persekutuan. Memang saudaraku, kalau kita memahami dan mengenal kasih Kristus itu bukan secara teori saja. Tapi untuk memahami dan mengenal kasih Kristus itu harus ada prakteknya. Harus dilakukan. Dan itu tak mungkin kita sendirian. Hanya melalui persekutuan bersama dengan orang-orang kudus. Semoga biarpun kita beribadah lewat Zoom saat ini, ya, jadi kita tidak bisa bertemu seperti waktu lalu di gereja, tapi roh persekutuan tetap ada. Tetap ada.
Dan kita akan terus mempraktekkan kasih itu saudaraku. Puji Tuhan. Dengan demikian makin kita memahami dan mengenal kasih Kristus. Dan yang berikut lagi adalah dengan kekuatan. Kalau saya baca sekali lagi tadi dikatakan ayat 19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, terus dalam ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kata dapat di sini itu artinya memperoleh kekuatan, memperoleh kemampuan untuk memahami, untuk mengenal kasih Kristus. Saudaraku, kekuatan itu perlu. Karena sekali lagi saya katakan, memahami dan mengenal kasih Kristus bukan sekedar teori, tapi praktek. Nah, untuk mempraktekkan itu seringkali manusia terbatas. Kita penuh keterbatasan. Dan kita memerlukan kemampuan. Dan kemampuan itu didapat dari siapa? Dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Karena Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya, dan yang jelas sekali lagi, yang keempat sekarang adalah dengan apa kita bisa memahami kasih Kristus. Yang keempat, mengandalkan Roh Kudus. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan baik. Karena sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku tinggalkan penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus yang sekarang bersama kita, di dalam kita. Dan dalam segala perkara, Roh Kudus akan memberikan kemampuan termasuk untuk apa? Memahami kasih Kristus, mengenal kasih Kristus yang rasanya tak bisa dipahami. Sulit, karena begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Tapi Roh Kudus bisa membuat kita memahami, mengenal kasih Kristus. Dan yang berikut adalah dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan bukan untuk sekedar memahami tapi juga mengenal kasih Kristus itu. Untuk mengenal sesuatu diperlukan kerinduan yang dalam. Diperlukan hasrat yang dalam. Nah, kiranya jemaat di tempat ini ya akan betul-betul punya kerinduan yang dalam untuk makin kenal Tuhan, makin mengenal Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, yang berikut, memahami dan mengenal Kristus harus terwujud dalam sikap hidup kita. Dan sekali lagi, itu perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kalau saya mungkin belajar tentang kasih Kristus secara teori, tapi belum dipraktikkan dalam hidup saya, artinya apa? Saya belum memahami seluruhnya. Apalagi saya belum mengenal kasih Kristus itu. Karena kelakuan saya mungkin jauh dari kasih. Jauh dari kasih ilahi. Hidup saya penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Artinya apa? Biarpun saya belajar sekolah kayak apapun. Tetapi kalau belum bisa mempraktekkan hal itu, saya belum memahami dan mengenal kasih Kristus. Dari tadi kita ditekankan untuk memahami, mengenal kasih Kristus. Kita lihat di bagian berikut sekarang. Dampak dari memahami dan mengenal kasih Kristus itu apa? Kenapa Paulus sampai betul-betul sungguh-sungguh menghimbau kepada jemaat di Efesus untuk betul-betul memahami, mengenal kasih Kristus. Rupanya dampaknya itu luar biasa. Dalam ayat 19, saya baca lagi. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ini rupanya saudaraku rahasia. Kalau kita mengenal, memahami dan mengenal kasih Kristus, maka kita akan dipenuhi, dilengkapi dengan seluruh kepenuhan Allah. Artinya seluruh hidup kita itu dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi bukan saja kita ingin mengeluarkan kasih Kristus kepada sesama, kepada Tuhan. Tetapi kita pun dilimpahi, dipenuhi dengan bahkan dikuasai oleh kasih Kristus itu. Dan ketika saya dan saudara dikuasai oleh kasih Kristus, maka
perbuatan-perbuatan kasih, pengorbanan kita dalam bentuk apapun juga tidak memberatkan hati. Kita akan lakukan dengan senang hati, saudaraku. Karena kasih Kristus yang menguasai kita. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, baik. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku, kasih Kristus itu seperti apa? Kalau saya membaca Efesus 5 ayat 2, Efesus 5 ayat 2 berkata begini, hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Saudara, kita lihat di sini, inilah hidup yang dikuasai kasih Kristus, yaitu hidup seperti Yesus. Yesus sampai pada taraf mengorbankan dirinya sendiri. Saudaraku, kita pun diminta oleh Tuhan untuk apa? Memiliki roh kasih. Sampai bisa mengorbankan diri, entah mungkin karena pelayanan, karena mengasihi orang lain. Kita mesti berkorban dan sebagainya. Kemudian saya baca lagi, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Kasih Kristuslah yang menguasai kami. Dan kami menyadari bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka itu berarti bahwa semua orang sudah mati. Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan kita. Saudaraku, ayat ini perlu pemahaman yang lebih memakan waktu lagi ya tentang ini. Kasih Kristuslah yang menguasai kami, dan kami menyadari bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka itu berarti bahwa semua orang sudah mati. Kalau kita sadar, jemaat GBDI Sahabat Allah sadar, Yesus telah mati untuk kita semua. Berarti apa? Kita pun dihitung mati. Di dalam Kristus kita pun mati. Bersama Kristus kita mati. Tetapi kita perhatikan, Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ini yang namanya mati tadi, saudaraku. Karena Kristus sudah mati, maka kita pun mati. Artinya apa? Meskipun kita masih bernafas, hidup, bisa makan, bisa kemana-kemana dan sebagainya. Tapi hidup ini bukan lagi untuk diri sendiri. Artinya apa? Kita mati terhadap diri sendiri. Melainkan untuk Kristus. Hidup kita untuk Kristus yang sudah mati dan hidup, dihidupkan kembali demi kepentingan kita. Inilah hebatnya Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang pernah mati, sehingga kita pun dihitung mati bersama Dia. Hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Dan untuk Dia itu apa? Untuk siapa? Tuhan Yesus yang sudah dihidupkan kembali dari kematian. Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit kembali. Dan sekarang hidup selama-lamanya. Jadi kalau hidup kita ini sekarang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan, jangan kita kecil hati. Karena kita hidup untuk Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita sekarang lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan yang hidup itu melihatnya. Mengerti, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian saya baca lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Inilah, saudaraku. Setelah kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita sekarang mati terhadap diri sendiri dan hidup kita sekarang adalah untuk Kristus. Puji Tuhan. Dan setelah kita menyatu dengan Kristus, dalam hal kematiannya itu, kita pun sekarang pun hidup bersama dengan Dia. Ini yang disebut hidup baru. Puji Tuhan. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Totalitas. Puji Tuhan, total. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Puji Tuhan. Jadi sekarang kasih Kristus yang menguasai kita. Ini karena apa tadi? Memahami dan mengenal Kristus. Maka sekarang kita menjadi manusia yang baru sama sekali. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saya akan maju lagi sekarang.
Kalau pada malam hari, kalau pada saat ini ya kita diajak untuk memahami dan mengenal kasih Kristus sama dengan kasih Allah. Dan kalau kita perhatikan, Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Ini definisi dalam Alkitab. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 16 demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi tanda kita bersekutu dengan Allah, yaitu apa? Ada kasih. Kita hidup dalam kasih. Bukan sekedar teori sekali lagi, tapi kita praktekkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dari 2 ayat ini sudah kita lihat definisi. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Memahami dan mengenal Allah. Ya, berarti untuk memahami dan mengenal kasih Kristus, kita harus memahami dan mengenal pribadi Allah. Kan Allah itu kasih. Ya, puji Tuhan. Semoga pada saat ini kita punya kerinduan bersama untuk memahami dan mengenal Allah lebih dari kemarin-kemarin. Saudaraku, ada ayat yang sangat indah dalam Yeremia 9. Ayat 23 dan 24. Sekali lagi, Yeremia 9. Ayat 23 dan 24. Tuhan berkata, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat karena kekuatannya. Dan orang kaya karena kekayaannya. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Itu kata Tuhan. Bahwa ia tahu, aku mengasihi untuk selama-lamanya. Dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku, Tuhan, yang mengatakan itu. Jadi berbanggalah kalau kita mengenal Tuhan. Dan mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Puji Tuhan saudaraku, itulah mengenal Allah saudaraku. Menjadi kebanggaan kita. Kita boleh sih diberkati Tuhan menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, ya, dan menjadi orang yang kuat. Tapi itu bukan kebanggaan kita. Kebanggaan kita kalau memahami dan mengenal Allah. Puji Tuhan saudaraku. Ya, baik, mari kita lihat lagi sekarang saudaraku. Kita bisa bandingkan ya kasih Allah dan kasih manusia itu seperti apa bedanya. Kalau kita membaca ayat ini kita bisa malu sendiri saudaraku. Allah pernah sedikit kecewa kepada orang-orang Yehuda. Karena kasih dan kesetiaan mereka itu nol, rendah sekali dibandingkan dengan kasih dan kesetiaan Allah. Saya akan baca Hosea 6 ayat 3 sampai ayat 4 ya, demikian. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada waktu akhir musim semi yang mengairi bumi. Ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara, dalam ayat 3 ini ada ajakan untuk ayo kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Artinya apa? Kasih dan kesetiaan Tuhan itu akan muncul seperti fajar pagi yang menerangi bumi, menghangatkan bumi yang tadinya basah menjadi kering. Kemudian ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan diharapkan oleh petani-petani. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Terus kemudian Allah berkata, Efraim, Yehuda, apa yang harus kulakukan kepadamu? Allah sampai geleng kepala. Mungkin bahasa sekarang ya, Allah sampai bohot mungkin melihat keadaan Efraim dan Yehuda. Kenapa? Karena Allah berkata, apa yang aku harus lakukan kepadamu ya Yehuda?
Kasih setiamu seperti kabut pagi. Bandingkan tadi dengan Allah kita, punya kasih seperti fajar. Ya, kemudian dan seperti katakan aku ya, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi kasih orang-orang Yehuda itu dan Efraim itu seperti kabut pagi dibandingkan dengan matahari yang terbit. Oh, kabut pagi segera terusir. Betul tidak saudaraku? Betul. Ya, jadi kasih umat Allah itu sangat sedikit dibandingkan kasih Allah. Dan kemudian kasih mereka itu seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Embun memang menyegarkan rumput, tapi cuma sebentar. Beda jauh dengan kasih dan setia Allah yang seperti apa? Hujan. Hujan yang lebat, yang mengairi seluruh bumi, masuk dalam tanah-tanah. Akar-akar pun bisa minum. Embun hanya di atas rumput, di atas daun-daun. Setelah itu kering. Saudara, kita lihat di sini perbandingannya sangat besar. Tetapi Allah ingin pada saat ini, saya yakin Tuhan bicara banyak kepada Bapak Gembala sehingga menyampaikan tema-tema ini untuk disampaikan, ya, yaitu tentang memahami kasih Kristus. Biarpun tak terukur, tapi kita harus memahami dan mengalami, melakukannya. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat yang indah sekali. Tuhan menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa Allah berkata, stop, tidak usah berkorban buat aku? Tentu tidak, saudaraku. Ya, Tuhan tidak mau kalau kita berkorban, tapi sekedar seperti kewajiban atau kebiasaan. Tapi Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah yang mendasari korban-korban kita. Entah korban pujian, korban ucapan syukur, korban materi, korban waktu, korban kemampuan kita untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kiranya didasari oleh apa? Kasih setia kepada Tuhan. Dan didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita ingin berbuat lebih untuk Tuhan. Makin kita mengenal Dia, kita pun makin ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kalau begitu mari kita perhatikan. Bahaya besar kalau umat Allah itu tidak punya kasih. Manusia yang tanpa kasih itu seperti apa? Masih dalam Hosea 6, saya baca ayat 7 sampai ayat 9. Ayat 7 berkata demikian. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Maksudnya, orang yang tidak punya kasih itu telah melangkahi perjanjian dengan Adam. Perjanjian keselamatan yang Allah janjikan kepada Abraham dilangkahi oleh manusia. Manusia Adam dulu, saudara, kita lihat dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan, akan datangnya penebus yang akan menebus dosa manusia. Nah, kita lihat saudaraku, banyak manusia sekarang itu dikatakan melangkahi, ya, mereka itu melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ini artinya apa? Tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada janji-janji Tuhan. Ayat 8. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Artinya apa? Orang-orang yang tidak punya kasih akan hidup dalam kekerasan. Sangat disayangkan kalau namanya udah orang Kristen, anak Tuhan, tapi hidupnya penuh kekerasan. Kekerasan di mana-mana. Kemudian ayat 9 dikatakan, seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sihem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Artinya apa? Saling membenci, saling menjatuhkan, dan penuh kenajisan. Saya sedih. Karena ini dikatakan, seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Siapa para imam? Mungkin saudara pikir, oh itu hamba-hamba Tuhan. Oke lah. Ya, tapi ingat, semua anak Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga disebut imamat.
yang rajani. Nah, jadi Tuhan sedih kalau umat Allah, entah itu jemaat atau pemimpin-pemimpin gereja, tidak punya kasih. Dikatakan mereka itu seperti gerombolan menghadang, saling menjatuhkan, saling membunuh. Mungkin tidak sampai pada penumpahan darah, tapi bukankah dalam Alkitab, membenci saudara seiman itu sama dengan membunuh. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, dalam komunitas kita. Puji Tuhan saudaraku, kiranya kita semua dipenuhi dengan kasih ilahi itu. Ya, baik. Kalau begitu mari saudaraku, pada saat ini dalam ibadah kita maupun hidup sehari-hari kita, ingatlah akan kasih Allah. Saya membaca kitab Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 11 demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Itulah kasih Tuhan saudaraku, sampai ke langit. Ya, luar biasa, tinggi sekali sampai ke awan-awan. Ayat 7 dikatakan, keritlaanmu adalah seperti keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Kasih Tuhan tinggi luar biasa, itu untuk siapa? Untuk kita. Saya yakin dalam masa-masa sulit seperti ini, kita sangat memerlukan kasih Allah. Dan kasih Allah ada sampai ke langit, sampai ke awan-awan. Kalau ada awan-awan siap untuk apa? Hujan. Dan kita akan dihujani dengan kasih Allah. Luar biasa. Yang penting kita rendahkan hati, menengadah pada Tuhan. Kita alami, merasakan kasih Allah itu dalam segala segi hidup kita. Puji Tuhan, keadilanmu seperti gunung-gunung Allah. Gunung-gunung Allah itu satu apa? Gunung-gunung Allah itu satu keadaan yang tidak tergoncangkan, yang kuat. Nah, kalau keadilan Allah seperti itu, mungkin kita diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan itu maha adil. Dia yang akan membenarkan orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Yang penting, kita hidup dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan, maka keadilannya akan nyata untuk kita. Saudara mungkin merasa, sudah banting tulang begini-begini, masih saja kurang benar di mata seseorang dan sebagainya. Ingat Tuhan yang melihat. Keadilannya seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Hukum-Mu itu apa? Firman Allah. Seperti samudera raya yang hebat. Puji Tuhan. Firman Allah bagikan lautan. Ya, banyak perkara-perkara yang luar biasa. Banyak berkat-berkat dalam lautan. Ada ikan-ikan. Ada kekayaan laut yang luar biasa. Dan itu pun ada dalam firman Allah. Firman Allah sangat kaya. Saudara kurang apa? Baca Alkitab, kita bisa menemukan jawabannya. Ya, puji Tuhan. Dan dikatakan diselamatkannya manusia dan hewan. Saya ulangi, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Ingat kasih-Nya. Karena kasih Allah maka manusia dan hewan pun diselamatkan oleh Allah. Dialah sumber keselamatan kita. Puji Tuhan. Ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Puji Tuhan, mari sidang jemaat di tempat ini bernaung terus dalam sayap Tuhan. Dalam naungan Tuhan. Di bawah kepak sayap-Nya ada kesembuhan. Maliaki 4 mengatakan hal itu. Ada terbit fajar. Ya, ada sun of righteousness. Surya kebenaran. Dan di bawah kepak sayapnya ada kesembuhan. Dan kita akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu yang lepas kandang. Ada kesukaan. Ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan. Yang menyelami. Ya, yang menyelami dan mengenal akan kasih Tuhan itu akan kenyang dengan lemak di rumah-Mu. Lemak bicara apa? Berkat-berkat. Dan berkat-berkat itu ada di mana? Di rumah Tuhan. Mari saudaraku, kalau masa pandemi ini ya, lockdown itu mungkin ya, atau apapun yang disebutkan udah selesai, ada kesempatan untuk bergereja lagi, datanglah beribadah kembali. Ada apa kesenangan, berkat-berkat di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita susah. Tapi Tuhan puaskan kita dengan sungai kesenangan Allah. Itu apa? Sungai Roh Kudus. Akan membanjiri hidup kita.
meliputi diri kita. Ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, pada Tuhan ada sumber kehidupan, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Melalui terang Tuhan, kita bisa melihat terang-terang yang lain, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Bukankah hidup ini indah kalau bersama Tuhan? Ya, kita lihat. Kemudian Mazmur 36 ayat 11, ada doa. Kiranya ini menjadi doa kita bersama juga. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkan Tuhan kasih setiamu itu. Makin kita menghayati kasih Allah, ya, makin kita menyelami dan kita mengenal kasih Allah, kita pun akan makin ya dilimpahi kasih setia Tuhan itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya akan akhiri dengan satu nasihat dalam firman Allah. Dikatakan dalam Hosea 6 ayat 3 kembali. Saya baca ulang. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Rupanya mengenal Tuhan itu perlu usaha. Dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Maka janjinya apa? Ia pasti muncul seperti fajar. Ada sukacita, ada kesembuhan, pemulihan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Satu nasihat yang lain saudaraku. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari sidang jemaat semuanya, sama-sama kita bergandeng tangan. Kita bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Kasih Kristus itu makin mendominasi hidup kita. Dan kita makin keluarkan tingkah laku kita sesuai dengan kasih Kristus. Dan juga dalam pengenalan akan Tuhan. Dialah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah, di mana firman Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, sekali lagi kami naikkan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami Bapa. Kiranya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menuntun kami Bapa. Dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya kasih dari Allah, kasih dari Bukit Golgota itu yang terus mengalir dan mengalir dalam tiap pribadi kami masing-masing. Senantiasa kami dilingkupi oleh kasih-Mu Tuhan. Senantiasa kami boleh hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan
di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji besarkan nama-Mu, dan istimewa kami dengar sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi perjalanan hidup kami, dan kami yakin kami dipimpin berjalan dalam kebenaran firman Allah. Dan sebentar kami akan kembali pulang, mari kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Kami mohon berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Berkat badani, berkat rohani ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita pulang dengan yakin kita membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus, dan persekutuan dan Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.